Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umur Ratnasari, NPM 2403050007 akan melakukan uji independen sampel test menggunakan SPSS. Sebelum melakukan uji independen sampel test, kita harus melakukan uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan melakukan uji normalitas. Caranya yang pertama, kita copy data dari Excel. Kita paste di SPSS. Ini diganti satu. Dan data yang satunya. Kita ke variable view. Yang atas kita ganti dengan model. Yang bawah nilai. Desimalnya 0. Measure-nya yang atas nominal, yang bawah scale. Kemudian kita pencet analyze, deskriptif statistik, explore, kemudian model kita pindah ke faktor, nilai ke dependent, kemudian plots, centang normality plots, kemudian continue, oke. Nah, sekarang kita melakukan uji homogenitas. Pertama, analyze lagi. Compare means one way ANOVA. Kemudian model kita ke faktor, nilai ke dependent list, option, centang homogeneity of variant test. Continue, oke. Kemudian kita melakukan independent sample test. Pertama, kita pencet analyze lagi. Compare means. Wah. Independent sample test. Model ke group variable. Nilai ke test variable. Kemudian modelnya dipencet lagi. Definite groups. Udah benar ini. Continue. Oke. Setelah kita dapat semua, kita baca hasilnya. Ini ada hasil dari test of normality. Digunakan untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa itu berdistribusi normal atau tidak. Karena sampelnya itu kurang dari 50,
Maka ini kan 30, berarti kurang dari 50. Berarti kita pakai Shapiro-Wilk. Signifikasinya yaitu 0,812 dan 0,742. Di mana signifikasi kedua model ini menunjukkan angka lebih dari 0,05. Maka data hasil data belajar siswa itu berdistribusi normal. Kemudian kita ke homogen. Mana sih? Test of homogeneity. Pada test of homogeneity menunjukkan eh test of homogeneity itu untuk mengetahui apakah varian data antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu sama atau berbeda. Dari nilai signifikasinya yang based on mean itu 0,605. Angka tersebut lebih dari 0,05, maka varian dua kelompok adalah homogen. Kemudian pada tabel ANOVA signifikasinya itu 0,001, di mana itu tuh kurang dari 0,05. Maka terdapat perbedaan yang sangat tinggi antara kelompok. Kemudian kita baca independent sample t-test. Independent sample t-test itu digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara model 1 dengan model 2. Dikarenakan data ini adalah data homogen, maka kita membacanya pada bagian equivariance. Nah, di sini DF atau degree of freedom-nya adalah 58, di mana 58 itu didapat dari rumus N1 plus N2 dikurangi 2, atau sampel 1 yaitu 30 plus sampel 2 30 dikurangi 2 jadinya adalah 58. Kemudian pada bagian sig to tail itu menunjukkan angka 0,001. Hal tersebut kurang dari 0,05. Maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara dua kelompok. Kemudian di sini difference-nya 7,900, atau perbedaan rata-rata kelompoknya itu model 1 memiliki rata-rata 7,9 poin lebih tinggi daripada model 2. Kemudian standar error difference-nya 1,711. Itu tuh sangat kecil. Jadi, semakin kecil nilai, maka semakin sama estimasi perbedaan rata-ratanya. Kemudian yang 95% ini. 95% difference. Interval of the difference. 95% ini diperoleh karena menggunakan alfa 0,05. Nah, rata-rata selisih di antaranya 4,475 dan 11,325. Karena seluruh interval di sini itu bernilai positif, maka kedua kelompok benar signifikan. Yeay. Kemudian Kemudian pada tabel independent sample effect size S, di sini menggunakan Cohen D. Nah, pada point estimate menunjukkan 1,192.
Dan nilai tersebut termasuk pada kategori lebih besar daripada 1,00. Artinya sangat besar. Artinya angka tersebut termasuk pada kategori yang sangat besar. Maka dapat disimpulkan bahwa efek penerapan model PBL terhadap hasil belajar sangatlah besar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.